Tidak, jasad itu harus kita kuburkan di suatu tempat. Gua tidak mau masuk penjara, ucap Rifki pada teman-temannya yang sedang panik. Gua nggak setuju. Kita harus bawa ke rumah sakit. Siapa tahu dia masih bisa diselamatin. Kali ini aku memberi pendapat, namun ditolak mentah-mentah oleh kedua rekanku. Gila, lu sendiri udah ngecek kan? Nafasnya udah nggak ada. Udah nggak usah banyak bacot. Masukin jasadnya ke mobil, perintah Reja tanpa mau mendengarkan pendapatku. Kami memasukkan jasad Rani ke mobil, mendudukan seolah-olah dia tertidur di kursi belakang. Aku menjaganya agar seolah-olah Rani terlihat masih hidup. Mobil berjalan dengan tidak tentu. Hujan turun begitu deras, menyulitkan kami untuk mencari lokasi untuk mengubur jasad Rani. Namun akhirnya, kami memutuskan untuk menghentikan mobil kami di pinggir jalan tol. Hutan kecil terlihat dari sini. Rifki berlari ke hutan itu, mengecek apakah ada orang lain selain kami di sana. Ambil peralatan, kita kuburkan di sini, ucap Rifki dengan terengah-engah, dengan badannya yang masih basah kuyup karena hujan. Kami segera mengambil peralatan, menggali cukup dalam untuk memastikan jasad Rani tidak ditemukan oleh orang lain. Nanggar, ambil jasad Rani, perintah Reja padaku. Aku berlari ke mobil yang tidak jauh dari tempat kami menggali. Namun aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Rifki, Reja, jasad Rani nggak ada, ucapku kepada kedua temanku. Rifki dan Reja saling menatap, seolah tidak percaya dengan ucapanku. Mereka berlari ke mobil dan ikut mencari. Tadi jasadnya ada di sini kan? Kita semua tahu itu. Atau jangan-jangan ada orang lain selain kita di sini? Tanya Rifki dengan cemas. Cari, harus ketemu. Nyawa kita taruhannya, ucap Reja dengan emosi. Wajar saja Reja yang paling panik, karena dialah yang mendorong Rani pacarnya dari balkon villa yang kami sewa. Kami mencari keliling hutan dengan guyuran hujan yang semakin deras. Tak satu pun petunjuk kami temukan, sampai akhirnya Reja melihat sosok seseorang terkapar di tengah jalan tol. Itu Rani, teriak Reja. Reja dan Rifki segera berlari menghampiri jasad Rani yang tergeletak di sana. Hujan yang deras mengganggu pandanganku, sehingga aku tidak melihat di mana posisi Rani yang dimaksud. Bila memang ada di sana, apa mungkin Rani masih hidup? Reja berlari menghampiri jasad yang dia lihat. Rifki menemaninya bersiap membopong jasad buca dengan tubuh basah dan darah yang masih belum kering. Belum sempat mengangkat jasad Rani, mata Rani terbuka, memandang kedua laki-laki yang mencoba mengangkatnya. Reja, aku gak mau sendirian, ucap jasad pucat itu kepada Reja. Seketika aku melihat sebuah truk besar lewat dengan kecepatan penuh, menghantam kedua tubuh teman-temanku tanpa ampun. Darah berserakan kemana-mana. Potongan-potongan tubuh berhamburan di sekitar jalan tol. Aku tidak percaya dengan apa yang terjadi, dan segera berlari menghampiri mereka. Namun, belum sempat sampai ke sana, aku terhenti dengan sosok perempuan pucat yang berdiri di hadapanku di tengah derasnya hujan. Benar, itu Rani. Gak mungkin, kamu sudah mati. Gak mungkin, teriakku kepada makhluk itu. Matanya terlihat sangat marah.
Aku mundur berusaha menghindarinya. Hingga tanpa sadar, aku terperosok ke lubang yang kami gali. Lubang ini lebih pantas untuk seorang pembunuh, ucap makhluk itu dengan mata penuh amarah. Seketika tubuhku tidak bisa bergerak. Aku berusaha berteriak, namun derasnya hujan menyamarkan suaraku. Tumpukan tanah mulai berjatuhan menutupi tubuhku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya tangisan dan teriakanku yang pasti tidak akan didengarkan oleh siapapun. "Tolong, maafin aku, Rani," teriakku sekuat tenaga. Namun tumpukan tanah itu tetap jatuh ke atasku. Oke, itu cerita yang luar biasa yang dikirimkan oleh Mas Nandar. Narasumber setia kita yang ceritanya gak pernah gagal membuat kita merinding. Sekarang sudah lewat tengah malam, saatnya kita undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan Radio Tengah Malam. Saya Ardian pamit undur diri. Aku melepas headphoneku. Suara tepuk tangan dari teman-temanku terdengar dari luar ruangan. Gila, cerita lu kali ini benar-benar bikin merinding, ucap Nizar sambil menyambutku keluar ruangan siaran. Ini cerita orang, gua cuma bacain, jawabku. Tetap aja, kalau bukan lu yang bacain pasti gak akan seserem itu, ucapnya lagi. Aku menghampiri teman-temanku di luar ruangan. Mereka adalah teman-teman dari komunitas pecinta cerita horor. Kami berkumpul di studio dan memang merencanakan ini sejak lama. Mencari lokasi-lokasi angker yang sekiranya bisa menjadi inspirasi untuk cerita-cerita horor berikutnya. Jangan lupa cek kelengkapan. Sekalian nanti live report di lokasi sana, ucap rekanku Dika, sang operator radio, sekaligus penyiar cadangan andalanku. Beres, doain aja sinyal di sana gak bermasalah, ucapku sambil berpamitan. Kami berempat memasuki mobil dan berangkat menuju kota tujuan kami di Jawa Tengah. Kabarnya di sana banyak lokasi-lokasi seram yang bisa dieksplor. Aku tertidur selama perjalanan, hingga akhirnya mobil yang kami kendarai berhenti di sebuah guest house atau rumah singgah. Maklum, kami berangkat dengan budget pas-pasan. Jadi rumah singgah adalah tempat pilihan kami. Siang ini kita full istirahat ya. Sorenya kita siap-siap menuju pabrik gula. Nggak jauh dari sini, ucap Nizar. Yakin kita mau ke sana? Itu pabrik udah puluhan tahun gak beroperasi loh. Bisa-bisa kita ketemu hantu beneran, balas Ranto dengan sedikit keraguan. Tenang aja, kalau emang terlihat berbahaya kita langsung cabut. Toh kita cuma nyari cerita seramnya, bukan nyari hantunya, ucap Didi meyakinkan Ranto. Aku menyelesaikan check-in di resepsionis dan menuju ke arah kamar. Terlihat seorang pegawai menawarkan untuk membantu membawakan tas kami. Karena ternyata letak kamar kami cukup jauh ke belakang rumah. Kami beristirahat seperlunya, mempersiapkan diri dan berkumpul di lobi. Nizar kembali menyetir dan Didi sebagai pencari informasi yang menunjukkan lokasi di mana pabrik gula yang dimaksud itu. Menjelang maghrib, mobil kami mulai memasuki lokasi yang menyerupai hutan. Namun terlihat jalur mobil masih dapat dilintasi di tempat ini. Tak lama sebuah bangunan tua terlihat dari kejauhan. Pabrik gula besar yang masih terlihat kokoh namun juga sudah dipenuhi oleh tanaman merambat. Suasana angker sangat terasa di tempat ini. Langit senja yang memerah menyempurnakan suasana misterius bangunan tersebut. Kita mulai dari mana? Tanyaku pada Nizar. Kalau pintu depan tidak terkunci, kita masuk dari pintu depan saja, balasnya. Ranto berinisiatif berjalan menuju pintu depan untuk memeriksa.
Ilalang-ilalang tinggi cukup menyulitkan langkah kami. Terlihat beberapa pohon pisang berdiri subur di dekat pintu masuk pabrik gula ini. Bisa, pintunya nggak dikunci, info Ranto pada kami. Suara pintu besi terseret terdengar menggema dari pintu itu. Sebuah ruangan besar yang terisi mesin-mesin tua terlihat di hadapan kami. Tanpa sadar hari sudah mulai gelap. Kami menyalakan senter yang sudah kami persiapkan untuk memperjelas penglihatan kami. Atap-atap yang telah rusak membiarkan cahaya bulan masuk menerangi sudut-sudut bangunan ini. Kita nggak usah lama-lama ya, jelas Ranto. Iya, gua aja sekarang udah nggak nyaman ada di sini, jawabku, mendukung Ranto. Ruangan demi ruangan kami masuki. Hanya ruangan dengan tembok-tembok yang sudah lapuk dan mesin-mesin rongsokan yang terlihat. Kurasa ini cukup untuk bahan dokumentasi dan materi lab report nanti. Semuanya tidak ada yang aneh. Sampai akhirnya, kami sampai di sebuah ruangan besar dengan pintu kayu yang terlihat cukup reot. Kami masuk ke dalam. Terlihat hiasan-hiasan kayu berbentuk topeng dan patung tertata di sini. Dan yang mencurigakan, terlihat sebuah daun pisang yang diisi dengan bunga-bunga. Sepasang dupa dan kemenyan terlihat masih menyala di sana. Itu sesajen. Apa ada orang lain selain kita di sini? Tanyaku pada Nizar. Nizar tidak menjawab. Terlihat dia juga tidak nyaman dengan yang kami lihat. Itu jatahku. Mendadak, Didi berkata dengan bahasa Jawa dengan suara yang tidak kukenal. Matanya melotot dengan seringai yang aneh di wajahnya. Aku panik melihat tingkah Didi. "Nih, jangan bercanda, gak lucu," teriak Nizar. Sontak terdengar suara besi terbanting dengan keras. Aku menduga itu adalah suara pintu depan tempat kami masuk. "Ranto, pintunya!" ucap Nizar dengan memberi isyarat pada Ranto. Saat kami sibuk mengecek pintu, terlihat Didi berjalan merangkak menghampiri sesajen itu dan memakannya langsung dengan mulutnya. Aku berlari menghampiri Didi dan mencoba untuk menghentikannya. Namun, tenaganya begitu kuat, sehingga tenagaku tidak mampu menahannya. "Syarat sudah aku terima, sekarang siapa yang mau duluan?" ucap makhluk yang merasuki tubuh Didi. Kami menyadari akan adanya bahaya dan mencoba keluar dari ruangan. Namun belum sempat aku lari, terlihat Ranto terjatuh, seolah ada yang menarik kakinya. Aku menangkap tangan Ranto. Namun sesuatu menarik kaki Ranto dengan cepat, hingga ia terseret entah kemana. "Ranto!" teriakku sambil mencoba mengejarnya. Namun Nizar menahanku. "Kabur Aryan, kita cari bantuan," perintah Nizar. Kami berlari keluar ruangan. Terlihat pintu besi tempat kami masuk sudah tertutup. Namun kami tetap berlari ke sana, berharap pintu itu masih bisa dibuka. Ternyata kami salah. Sesuatu menahan pintu itu untuk terbuka. Aku mencoba mengambil telepon selulerku dan menghubungi nomor emergensi. Namun tidak ada tanda-tanda teleponku akan tersambung. Aku mencoba menelpon Dika hingga teman-teman yang mungkin bisa menolong. Namun tidak ada satupun yang terhubung. Nizar terus menggedor pintu dan meminta pertolongan. Namun itu tidak lama, sampai kami mendengar langkah kaki mendekat dari langit-langit bangunan itu. Itu makhluk apa?" tanyaku dengan suara yang bergetar. Nizar jatuh dan tertunduk, tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Sesosok pocong. Tidak hanya satu. Pocong,
kuntilanak, hingga makhluk tinggi besar menyerupai genderuwo memandangi kami dari setiap sudut ruangan pabrik gula ini. Kakiku bergetar. Nizar pun tak mampu menahan rasa takutnya. Spontan, ia berlari menuju tempat di mana tidak terlihat makhluk-makhluk itu. Aku mencoba mengejarnya, namun Nizar berlari ke sebuah ruangan. Dan saat aku mencoba memasukinya, pintunya tertutup dengan sendirinya. Dan kini, tinggal aku sendirian di aula pabrik gula bersama setan-setan ini. Lari. Aku harus menyelamatkan diri. Tapi kemana? Aku melihat ke sekeliling tempat ini. Hanya ada pocong dan kuntilanak yang duduk di atas mesin dengan kaki yang menggantung. Dan yang aku takutkan terjadi. Dede merangkak keluar ruangan, menaiki mesin tua dan menjatuhkan dirinya hingga darah menetes dari kepalanya. "Ayo ikut aku," ucap Dede menghampiriku, merayap di tanah dengan tubuhnya yang penuh darah. Tolong, siapapun tolong," teriakku sekeras mungkin. Namun tidak ada siapapun yang merespon. Mendadak sakuku bergetar. Terlihat ada telepon yang masuk. Itu Dika. Aku segera mengangkat telepon untuk meminta pertolongan. "Dik, tolong," teriakku di telepon. Akhirnya kita tersambung dengan Ardian, penyiar favorit kita. Saat ini dia akan menyampaikan live report dari sebuah pabrik gula angker di Jawa Tengah. Terdengar suara Dika dari telepon. "Bukan, Dik, matiin radionya," perintahku. "Oke, Ardian, ada hal apa saja yang bisa diceritakan?" ucap Dika melalui telepon. "Dik, tolong Dik, kami dalam bahaya. Pabrik tua ini mengerikan. Tolong gua," perintahku pada Dika. "Sorry, suara lu nggak jelas. Apa tadi?" "Pabrik tua mengerikan. Lu lihat apa aja di sana?" tanya Dika lagi, yang terdengar belum mengerti kondisi saat ini. "Siapa aja tolong? Sekumpulan pocong, kuntilanak ada di setiap sudut pabrik ini," ucapku sudah tercampur dengan tangisan. "Pocong, kuntilanak, gila, parah. Pasti seru banget petualanganmu. Oke, nanti kita lanjutin lagi ya live reportnya. Semoga nanti sinyalnya sudah jelas. Buat para pendengar setia, stay tune di Radio Tengah Malam bersama gue Dika dan Ardian yang berada di lokasi," ucap Dika sambil menutup teleponnya. Tanpa sadar, tangan Dede yang penuh luka sudah menggenggam kakiku. Aku berusaha mundur melepaskan, namun punggungku menyentuh sesuatu. Aku menoleh. Sesosok wajah pucat menyeringai dengan rambut yang tidak beraturan berada tepat di belakangku. Itu adalah kuntilanak yang tadi menatapku dari atas mesin tua. Selamat bergabung di Radio Tengah Malam. Kali ini bersama saya, Dika. Gimana kabar para pendengar semua? Semoga udah siap untuk merinding bareng di tengah malam ini. Spesial di malam ini kita akan live report dengan penyiar andalan kita, Ardian, yang sedang berada di pabrik gula angker di Jawa Tengah. Aku mendekati radio, membesarkan volumenya dan menajamkan telingaku. Radio Tengah Malam adalah salah satu siaran favoritku. Cerita-cerita horor yang dibacakan seolah membawaku menjelajah ke alam lain. Akhirnya kita tersambung dengan Ardian, penyiar favorit kita. Saat ini dia akan menyampaikan live report dari sebuah pabrik gula angker di Jawa Tengah. "Oke, Ardian, ada hal apa saja yang bisa diceritakan?" "Bahaya, pabrik tua ini mengerikan." "Sorry, suara lu gak jelas. Apa tadi?" "Pabrik tua mengerikan. Lu lihat apa saja di sana?" "Sekumpulan pocong kuntilanak ada di setiap sudut pabrik ini." "Pocong?
kuntilanak. Gila, parah-parah. Pasti seru banget petualangan lu. Oke, nanti kita lanjutin lagi ya live reportnya. Semoga nanti sinyalnya sudah jelas. Buat para pendengar setia, stay tune di Radio Tengah Malam bersama gue Dika dan Ardian yang berada di lokasi. Pabrik gula. Tunggu, jangan-jangan itu pabrik gula di belakang desa ini. Aku segera mengambil radioku, mengenakan sandal dan berlari keluar. Pale, teriakku ke sebuah rumah yang tak jauh dari rumahku berada. Ada apa, Panjung? Anak kecil tengah malam begini teriak-teriak, ucap Pak Le sambil membukakan pintu. Ini Pak Le, kayaknya ada yang masuk ke pabrik gula, ucapku setengah sambil menyodorkan radio. Kita sudah mencoba menghubungi Ardian kembali yang sedang berpetualangan di pabrik gula. Namun sepertinya sinyal belum mendukung. Kita lanjut baca cerita dulu ya. Terdengar suara dari radio yang aku tunjukkan. Aduh, ya sudah. Saya cek dulu, ucap Pak Le sambil bersiap mengenakan sandalnya. Aku ikut. Aku jemput Kliwon dulu, sahutku. Ikut ya ikut, tapi monyetmu itu nggak usah dibawa, ucap Pak Le. Kliwon adalah monyet peliharaanku. Aku menamainya seperti nama monyet peliharaan jagoan favoritku, si buta dari gua hantu. Aku sering membawanya ke hutan sekitar pabrik gula. Di sana ada tanaman pohon-pohon pisang yang menjadi makanan favorit Kliwon. Biarinlah Pak De, biar cari pisang sendiri di sana, jawabku kepada Pak Le. Pak Leku, Bimo Sambara, adalah salah satu orang terpandang di desa. Beliau memang dipercaya untuk mengurus permasalahan yang kadang terjadi di peninggalan pabrik gula zaman Belanda yang sudah lama terbengkalai. Rumput-rumput yang tinggi dan gelapnya malam menemani perjalanan kami. Hanya penerangan dari lampu Petromax yang membantu penglihatan kami. Sebuah pabrik tua terlihat di hadapan kami. Terlihat pohon-pohon pisang tumbuh subur di depannya. Sontak, Kliwon melompat dari bahuku dan bersiap menikmati pisang favoritnya di sana. Pak Le, pintunya nggak dikunci? Tanyaku saat melihat tidak ada lagi gembok di pintu pabrik tersebut. Gak mungkin, pintunya selalu tak kunci, jawabnya sambil mempercepat langkah. Kami mendekat mencoba membuka pintu tersebut, namun sulit terbuka. Aku melihat sekeliling. Ternyata sebuah balok kayu menahan pintu ini dari luar. Kami menyingkirkannya, dan pintu pun berhasil dibuka. Terdengar suara rumput terijak dari samping pabrik. Aku sedikit curiga, namun kurasa kondisi di dalam gudang lebih penting. Bener Jul, ada yang masuk, ucap Pak Le kepadaku. Bener toh Pak Le, tapi suasananya kok mengerikan begini ya, jawabku pada Pak Le. Pak Le berjalan mengelilingi pabrik sambil melihat ke sekeliling dengan penerangan dari lampu Petromax-nya. Woi, ada orang, teriakanku menggema ke seluruh pabrik gula. Namun tidak ada seorang pun yang menjawab. Pak Le terlihat serius di suatu sudut ruangan. Terlihat seperti sedang berbicara dengan sesuatu. Walah, bocah-bocah semprul. Itu di sebelah sana Jul, ucap Pak Le kepadaku sambil menunjuk ke sudut mesin tua. Benar saja, terlihat sosok remaja tergeletak di sudut aula pabrik gula dengan wajah yang sudah pucat. Aku mengecek nafas dan jantungnya. Beruntung dia masih hidup. Mas, bangun mas, ucapku
mencoba membangunkan pria itu, namun tidak ada respon dari tubuh itu. Tunggu sebentar. Palik merogoh tasnya, mengambil air minum, membacakan doa, dan meminumkannya kepada pria itu. Perlahan, mata si pria terbuka. Terlihat mukanya masih pucat. Pak, tolong Pak, tolong. Pria itu memaksakan diri untuk duduk dan menggenggam bahu Pak Lek. Tempat ini mengerikan, Pak. Tolong, teman saya kesurupan. Dan makhluk pocong, kuntilanak berkeliaran di sekitar sini, ucapnya kepada Pak Lek. Kuntilanak? Maksudmu yang di belakangmu itu? Ucap Pak Lek. Pria itu menoleh ke belakang. Terlihat kaki pucat dan penuh luka menggantung di dekat kepalanya. Dia menoleh ke atas, dan wanita dengan wajah pucat dan penuh luka menatapnya dari atas mesin tua. Tolong, teriak pria itu sambil melompat menjauhi makhluk itu. Itu Sri, salah satu makhluk penunggu gudang ini. Kayaknya kamu juga udah ketemu yang lain, jelas Pak Lek. Iya, itu Pak, makhluk yang menyerang saya, teriaknya lagi sambil menunjuk pada kuntilanak itu. Nyerangku dulu, justru makhluk yang kamu bawa yang bikin perkara di sini. Kalau nggak ada Sri, mungkin kamu udah dibawa sama temenmu yang kesurupan itu, ucap Pak Lek memarahi pria itu. Pria itu terheran-heran, mencoba mencerna ucapan Pak Lek. Udah tenang dulu, kalian berapa orang kesini? Tanya Pak Lek lagi. Berempat, Pak, jawabnya. Siapa namamu? Saya Ardian, yang kesurupan namanya Didi. Saya minta tolong cari mereka, Pak, tolong, jawabnya. Saya Bimo, dan bocah ini Cahyo, tapi panggil aja Panjul, ucap Pak Lek sambil meledekku. Palik ini pancen asem, ojo ngeledek toh. Mas Ardian ini idolaku, penyiar radio, protesku ke Pak Lek. Pak Lek tertawa, berharap menghilangkan ketegangan. Sudah, ayo kita cari. Itu si Kliwon suruh kerja, jangan cuma makan gratis, ucapnya kepadaku. Aku membuat simpul dari jariku dan menyiulkan suara yang cukup keras untuk memanggil Kliwon. Monyet kecil itu masuk lewat jendela dan menghampiriku. Cariin temen-temen masnya ya, kalau ketemu kabarin, perintahku pada Kliwon. Kliwon melompat lagi dari bahuku dan mulai mengelilingi ruangan-ruangan pabrik gula. Kami mulai berjalan menyisiri ruangan demi ruangan. Pak Lek, tadi maksudnya makhluk yang kami bawa itu apa? Tanya Mas Ardian. Kalian gak sadar, ada salah satu dari kalian yang membawa makhluk dari luar. Dan sepertinya makhluk ini cukup berbahaya, sehingga seluruh penunggu pabrik ini keluar semua. Jelasnya pada Mas Adrian. Maksud Pak Lek, pocong kuntilanak itu tidak bermaksud menyakiti. Tapi kami tidak membawa makhluk apapun. Setidaknya tidak ada niat dari kami, kata Mas Adrian lagi. Selama kalian tidak mengganggu, penunggu sini tidak akan berbuat jahat. Paling cuma iseng, sahut Pak Lek. Gini aja, di ruangan mana terjadinya masalah ini? Lanjut Pak Lek. Ruangan itu, Pak, jawab Mas Ardian sambil menuju ke ruangan dengan pintu kayu yang sudah reot. Pak Lek memasuki ruangan itu dan melihat sesajen yang sudah berantakan. Kalian yang memasang sesajen ini? Tanya Pak Lek dengan wajah yang mendadak serius. Bukan Pak, jawab Mas Ardian. Cul, hati-hati, sepertinya ada yang berniat jahat, ucap Pak Lek kepadaku. Aku mengerti yang dimaksud.
Sarung yang kugunakan untuk melindungiku dari hawa dingin kini kuikatkan di pinggang. Mana mangsaku? Terdengar suara mengerikan dari balik pintu kayu. Terlihat sosok manusia dengan badan yang penuh luka berjalan merangkak memasuki ruangan. Itu Didi tolong Pak, ucap Mas Ardian sambil mundur mendekatiku. Belum sempat merespon, makhluk yang dipanggil dengan nama Didi itu melompat ke arah Mas Ardian, menerkamnya dan mencoba menggigit wajahnya. Pak Le membacakan doa dengan suara yang cukup keras. Aku mencoba menarik Mas Ardian dari cengkeraman Mas Didi. Terlihat makhluk di dalam tubuh Mas Didi meronta-ronta dan mencoba keluar dari tubuh manusia itu. Pak Le membacakan doa dengan semakin khusyuk, hingga tubuh makhluk itu benar-benar terpisah dari tubuh Mas Didi. Kamu gak usah ikut campur. Terdengar suara ancaman menggema dari ruangan ini. Lihatlah, aku tidak sendirian. Terdengar suara pintu terbuka dengan bantingan, seolah ada makhluk yang keluar dari ruangan dengan sangat cepat. Aku mencoba mengejar, namun Pak Le menahanku. Pak, bisa tolong Didi, ucap Mas Ardian. Pak Le mendekatinya dan meminumkan air pada Mas Didi. Terlihat luka-luka yang cukup parah pada tubuhnya. Sudah tidak ada lagi yang merasuki anak ini, tapi luka-lukanya parah. Harus segera dibawa ke rumah sakit, ucapnya. Belum sempat memeriksa lebih jauh, terdengar suara keras dari ruangan lain. Ampun, hentikan, teriak seseorang. Itu suara Nizar, Pak, teman saya. Jelas, Mas Ardian. Aku berlari menuju asal suara itu. Pak Le dan Mas Ardian menyusul sembari membopong badan Mas Didi yang tidak sadar. Aku masuk ke sebuah ruangan. Itu adalah ruang penggilingan. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Sebuah badan terlihat berada di sela-sela mesin penggilingan, seolah siap untuk dilumat. Tolong! Terdengar suara dari orang itu. Makhluk kurus dengan tangan dan kaki yang panjang merangkak di sela-sela mesin itu. Menarik kaki pria itu, mencoba memasukkannya ke dalam mesin usang itu. Aku berlari menghampirinya. Namun, makhluk serupa menghadangku untuk mendekat. Aku segera membacakan doa yang diajarkan Pak Le dengan maksud membakar makhluk itu. Tidak terima dengan seranganku, makhluk itu mendekat dan bersiap melibasku. Aku menghindar, menarik sarungku dan melibaskan ke tubuh setan itu hingga terpental. Jul, gimana? Pak Le berhasil menyusulku. Itu, Le. Aku menuju kepada seseorang yang sedang ditahan dalam mesin usang oleh makhluk itu. Itu setan lawu, ucap Pak Le dengan mimik muka yang kesal. Mas Ardian, coba periksa barang bawaan kalian. Jimat apa yang kalian bawa? Perintah Pak Le. Kami nggak bawa jimat apa. Diam, periksa saja, ucap Pak Le, memotong dengan memaksa. Mas Ardian pun menurut, kemudian membuka tasnya dan tas Didi. Benar saja, sebuah ikatan bambu tua dan tanah yang terbungkus kain kafan ditemukan di tas milik Didi. Ini apa? Gak mungkin Didi bawa beginian. Aku terheran dengan sesuatu yang kutemukan. Pak Le merebut dan mengambil benda itu dan melemparkannya ke tanah. Sebuah korek api tua diberikan kepada Mas Ardian. Nyalakan dan bakar benda itu, ucap Pak Le. Mas Ardian menurut dan menyalakan korek itu. Api kecil menyala dan menerangi sudut-sudut ruangan. Namun bukan pemandangan biasa yang terlihat, melainkan makhluk-makhluk halus
Penunggu gedung ini terlihat jelas melalui sinaran cahaya korek api tua itu. "Pak, ini semua apa?" tanya Mas Ardian melihat sekeliling. "Gak usah bingung dulu, bakar sekarang," perintahnya. Api disulutkan pada jimat itu hingga terbakar habis. Makhluk-makhluk yang menyerang Mas Nizar mulai terbakar dan perlahan mundur menjauhi Mas Nizar. Spontan, Mas Ardian meletakkan Mas Didi dan berlari mengeluarkan temannya dari dalam mesin. Terlihat kakinya terluka dan penuh dengan darah. Dang! Suara besi dipukul dengan keras. "Brengsek, ngapain kalian ikut campur?" teriak seseorang yang muncul dari pintu yang terdapat di balik mesin penggilingan. Palik mengalihkan pandangan pada orang itu. "Jadi kamu yang menjebak bocah-bocah ini?" ucap Palik. Terlihat seseorang yang sepertinya seumuran dengan Mas Ardian muncul dari balik mesin tua itu. Yang mengerikan, makhluk-makhluk yang menyerang kami tadi berkumpul di belakangnya, seolah sudah siap mendengarkan perintah orang itu. "Kamu kenal dia?" tanya Pak Li ke Mas Ardian. Mas Ardian memperhatikan baik-baik orang itu, dan samar-samar mengingat wajah orang itu. Itu petugas hotel yang membawakan tas kami ke kamar," jawab Ardian. "Petugas hotel? Jahat sekali kamu, Ardian. Kita sudah lama kenal," ucap orang itu menyeringai ke Ardian. "Tidak, aku tidak kenal kamu. Kenapa kamu mencelakai kami?" tanya Mas Ardian pada orang itu. "Mencelakai? Tidak, ini semua demi kamu. Kejadian ini akan jadi cerita yang sangat fenomenal untuk diceritakan di radio tengah malam. Ini aku, Ardian. Ini aku, Nandar." Sulit mempercayai apa yang kulihat. Kedua temanku terkapar, tidak berdaya setelah berurusan dengan makhluk halus yang selama ini hanya muncul di cerita yang kubacakan saja. Dan sekarang di hadapanku, ada seseorang memimpin sekumpulan makhluk halus mengaku sebagai Nandar. Seseorang yang setia mengirimkan cerita-cerita seram untuk radio tengah malam. Seharusnya ini akan menjadi cerita yang menarik. Kenapa kalian merusaknya? Ucap Nandar kepadaku. Jangan main-main. Perjanjian apa yang kamu lakukan dengan setan-setan itu? Tanya Pali Bimo kepada Nandar. Bukan urusanmu. Setidaknya aku masih bisa mendapatkan satu korban untuk mengakhiri cerita ini. Lanjut Nandar sambil meninggalkan ruangan penggilingan. Aku teringat akan Ranto. Dia ditarik oleh makhluk yang tidak kukenal wujudnya. Ranto Pak Le. Masih ada satu teman saya yang belum ketemu. Teriakku pada Pak Le. Jul, cari duluan. Kalau ketemu panggil saya. Perintah Pak Le pada rekan kecilnya itu sambil membantu menghampiri Nizar. Beliau membacakan doa pada sebotol air lagi dan meminumkannya pada Nizar. Terlihat wajah Nizar tidak lagi pucat dan terlihat sedikit tenang. Bisa jaga temanmu ini. Saya dan Mas Ardian harus mencari temanmu yang satu lagi. Tanya Pak Le pada Nizar. Tapi Pak, kalau setan itu datang lagi? Tanya Nizar dengan ragu. Gak usah takut, ada mereka yang menjaga agar makhluk itu tidak mendekat ke ruangan ini. Jelas Pak Le. Mereka itu siapa? Tanya Nizar lagi. Mas Ardian, nyalain lagi korek itu. Perintah Pak Le kepadaku. Aku mengangkat kembali korek api yang masih menggenggam di tanganku dan menyalakannya sekali lagi. Kilatan api menyala kecil, namun cahaya yang cukup untuk menerangi seisi ruangan. Dan samar-samar terlihat sosok-sosok makhluk halus di ruangan ini. Mereka adalah makhluk yang kami lihat di dekat pintu masuk tadi. Aku merinding.
Nizar pun terlihat sangat panik. Mereka penunggu pabrik gula ini, dan yang itu namanya Sri. Dia yang akan memberitahuku kalau kalian dalam bahaya, ucap Pak Le sambil menunjuk pada sosok kuntilanak dengan wajah yang tidak lagi utuh yang berdiri di dekat pintu. Pak, yang benar saja, kami ditinggal bersama mereka, protes Nizar dengan wajahnya yang kembali pucat. Mereka tidak akan melukai. Jangan lupa baca doa saja, mohon perlindungan dari Tuhan. Itu akan menjagamu dari niat-niat buruk, ucap Pak Le yang bersiap berdiri menyusul Panjul. Ketika api dari korek itu mati, tidak ada lagi sosok makhluk halus yang terlihat di ruangan itu. Ruangan demi ruangan kami masuki. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Ranto. Kami terus mencari, bahkan sampai ke sudut-sudut mesin. Pak, itu Dek Panjul pergi sendirian apa tidak bahaya? Tanyaku pada Pak Le. Tenang, Polo masih kecil, dia tidak bisa diremehkan. Di belakangnya ada makhluk pelindung yang sangat kuat, cerita Pak Le kepadaku. Aku mengangguk, namun cerita mereka tetap saja tidak rasional di kepalaku. Pak Le, di sini di luar. Terdengar teriakan menggema di aula. Itu suara si Panjul. Kami segera berlari ke arah pintu menghampiri bocah itu. Suara gerimis terdengar ketika kami mendekati halaman pabrik. Itu di sana, teriak Panjul. Kami tidak melihat seorang pun di sana, hanya tanah kosong, pepohonan, dan seekor kera di bawah pohon pisang. Itu Le, di bawah kliwon. Terlihat songkok tanah seperti bekas mengubur sesuatu. Kera itu terlihat menggali sedikit demi sedikit hingga mulai terlihat wajah manusia di sana. Itu Ranto. Dia dikubur hidup-hidup, tanyaku. Belum terlambat, Mas. Dari tadi kliwon udah jagain di situ, ngejaga biar masih bisa nafas, jelas Panjul kepadaku. Kami segera berlari untuk menolong Ranto. Namun, sesosok makhluk kurus dengan tangan dan kaki yang panjang menghadang kami. Kamu tolong temanmu, makhluk ini biar kami yang urus, perintah Pak Le kepadaku. Aku berlari menghampiri Ranto. Kali ini tidak ada rasa takut. Di pikiranku, nyawa Ranto yang terpenting. Aku menggali dengan tangan kosong, mengeluarkan sedikit demi sedikit bagian tubuh temanku ini. Namun, yang kukhawatirkan terjadi. Dari atas pohon pisang menetes cairan hitam. Aku perlahan menoleh ke atas. Namun, tak lebih sejengkal dari wajahku, muncul wajah penuh belatung dengan rambut yang rontok bergelantung terbalik menatapku. Belatung yang muncul dari rongga wajahnya terjatuh ke arahku. Aku menoleh ke arah Pak Le, namun terlihat dia masih sibuk dengan setan yang menghadang kami. Setan itu terjatuh dari atas pohon. Kali ini terlihat telapak tangannya yang sangat besar dengan cakar-cakar yang panjang. Aku meragak mundur, mencoba menjauhi makhluk itu. Namun setan itu cukup cepat mencoba meraihku dengan cakarnya. Kliwon, teriak Panjul seolah memberi perintah. Monyet kecil itu berlari ke arahku, melompat ke perutku, seolah mencoba melindungiku. Cakaran besar makhluk itu mencoba menyerang. Namun samar-samar terlihat bayangan monyet besar dari tubuh kliwon mengajar dengan keras setan itu, hingga mundur berlari ke arah hutan. Aku menoleh ke arah Ranto. Tubuhnya sudah keluar dari timbunan tanah. Rasa emosi membakarku. Tak pernah kubayangkan semua ini berasal dari seseorang yang kukenal. Nandar, keluar kamu. Selesaikan urusan kita sekarang, teriakku di tengah gelapnya malam. Keluar kamu. Pak Le dan Panjul menoleh, cukup heran dengan apa yang aku lakukan. Sesosok manusia keluar dari dalam hutan. Terlihat dia menyaksikan semua yang terjadi dari dalam sana.
Ardian, kamu ingat cerita ritual pemanggil setan di Gunung Lawu yang kamu ceritakan? Ucap Nandar. Ini hasilnya. Sekumpulan makhluk halus berkumpul di sekitar Nandar. Kamu gila? Berapa banyak tumbal yang kamu habisi? Tanya Pak Le. Banyak, terlalu banyak. Semua nama yang mati sudah kukirimkan padamu, ucap Nandar memandangku. Aku mencoba mengingat semua cerita yang dikirimkan oleh Nandar. Hampir semua tokoh utama di ceritanya mati mengenaskan. Mungkin itu yang dimaksud. Sudah, cukup. Hentikan semua ini, ucapku pada Nandar. Tidak bisa, harus ada bayaran atas semua ini, yaitu nyawa kalian, ucapnya. Pak Le Bimo menghampiriku. Terlihat Kliwon dan Panjul berada di sampingnya. Tidak ada dari kami yang akan jadi korban ilmumu, ucapnya sambil mulai membacakan doa. Terlihat wajah putus asa di wajah Nandar. Dia tahu makhluk-makhluk pengikutnya tidak akan bisa mengalahkan kemampuan kedua orang hebat ini. Wajah Nandar terlihat mulai pucat. Air mata mulai menetes di matanya. Baiklah, kalau bukan kalian tumbalnya, berarti sekarang giliranku, ucapnya dengan isak tangis. Aku tidak mengerti dengan apa yang dimaksud. Namun aku melihat Pak Le berlari ke arahnya. Belum sempat meraihnya, puluhan makhluk halus yang tadi menyerang kami mengerubuti Nandar. Menarik kedua tangannya mencabik-cabik tubuhnya. Ardian, kamu akan ceritakan ini di radiomu kan? Ucapnya lagi memaksa berbicara. Terlihat makhluk hitam yang tadi merasuki tubuh Didi meraih wajah Nandar, mengeluarkan kedua matanya dari tempatnya. Terdengar teriakan putus asa yang menghilang bersama dengan tubuhnya yang berserakan. Aku merenung. Apakah semua ini karena perbuatanku? Mas, gak usah dipikirin. Itu salahnya sendiri, ucap Panjul kepadaku. Kami menghampiri Nizar dan Didi dan membawanya ke kampung. Di pagi hari, warga kampung berkumpul menghampiri kami. Tidak sedikit yang memarahi kami atas perbuatan kami. 3 hari berlalu. Didi, Nizar, Ranto sudah hampir pulih dari luka-lukanya. Dika datang menjemput kami dan meminta maaf atas kesalahpahaman di siaran radio. Aku tidak mempermasalahkan. Jelas, itu bukan salahnya. Pak Le, terima kasih banyak atas bantuannya. Saya berutang banyak sama Pak Le. Sama kamu juga, Dek, ucapku pada Pak Le dan Panjul. Benar, Pak. Warga desa juga baik sudah mau membantu ngobatin kami, tambah Nizar. Pak Le tersenyum, dan terlihat Panjul mengambil sesuatu dari dalam rumah. Mas Ardian, tanda tangani radioku dong buat kenang-kenangan, kata bocah itu sambil menyodorkan radionya. Ya ampun Panjul, kamu itu sudah menyelamatkan nyawaku. Harusnya aku yang minta tanda tangan kamu, jawabku padanya. Lagian setelah kejadian ini kayaknya saya mau berhenti dari radio tengah malam. Nah Ardian, gak usah menyalahkan diri atas kejadian semalam. Jangan kira hanya Nandar yang terinspirasi dari radio tengah malam. Ini si Panjul juga salah satunya. Hanya saja si Nandar memilih jalur yang salah, ucap Pak Le. Aku mengambil radio yang dibawa si Panjul dan menandatanganinya. Ini aku tulis juga nomor HP-ku. Kamu bisa hubungi aku kapan saja. Anggap saja aku kakakmu sendiri, ucapku padanya. Makasih mas, balasnya dengan senang. Kalian sering-seringlah main ke tempat ini. Saya berencana menjual sawah dan mencoba mengoperasikan pabrik gula itu lagi. Datanglah kalau tempat ini sudah tidak angker lagi, cerita Pak Le. Siapa? Setiap ke kota ini kami pasti akan mampir, ucap Didi pada Pak Le. Kami pun pamit dan meninggalkan desa ini.
terlihat sosok pabrik tua itu terlihat megah di siang hari, tidak akan terbayang apa yang terlihat saat hari sudah mulai malam, kecuali kalian merasakannya sendiri. Beberapa minggu berlalu setelah kejadian di pabrik gula. Aku mencoba kembali ke ruang siaran. Walaupun cukup ragu, aku memutuskan kembali melalui siaran. Namun kali ini, aku akan memilih-milih cerita. Terutama aku tidak akan memilih cerita yang berbau ilmu hitam. "Gimana bro? Udah siap tempur lagi?" ucap Dika sambil menepuk punggungku. "Kita coba taping ya. Kita mulai dari cerita yang ringan dulu," balasku. "Ya sudah, sana pemanasan dulu," lanjut Dika. Aku memasuki ruangan, mencoba melihat sekeliling ruangan. Tampaknya aku memang rindu dengan ruangan ini. Aku menyetel posisi mic dan menyiapkan naskahku. Namun sebelum dimulai, mendadak lampu ruangan mati, disusul dengan komputer di hadapanku. Dika, mati lampu?" tanyaku pada Dika. "Sebentar gue cek dulu," teriaknya dari luar. Aku mencoba merogoh tasku mencari HP atau apapun yang bisa membantu menerangi ruangan ini. Namun saat siaran, HP selalu kutinggalkan di luar karena mengganggu frekuensi suara. Yang kutemukan adalah sebuah korek tua yang dulu dipinjamkan oleh Pak Lik Bimo saat di pabrik gula. Aku sedikit ragu untuk menyalakannya. Namun, suasana gelap sudah berhasil membuatku cukup gelisah. Percikan api muncul dari pemantik yang kuputar. Api pun menyala. Cahaya mulai menerangi ruangan ini. Kuharap ini cukup untuk menghilangkan rasa gelisahku akan gelap. Tapi ternyata sebaliknya. Sesosok wanita dengan kepala yang hampir terputus menempel di belakang monitorku. Mereka sadar akan reaksiku. Iya, menghampiriku dan menjatuhkan kepalanya di atas mejaku. Aku terjatuh dari kursi. Namun tak berhenti sampai di situ. Dari bawah meja muncul makhluk kerdil dengan wajah yang rusak sedang bergelantungan di kakiku. Sontak aku mundur dan menjauhinya. Namun, punggungku menyentuh sesuatu. Aku menoleh ke belakang. Kain kafan lusuh yang penuh dengan tanah berada di hadapan wajahku. Ternyata sesosok pocong selama ini berdiri di belakang tempatku duduk. Korek api terus menyala. Aku mencoba meniupnya namun gagal. Terlihat seseorang dari kaca ruangan. Aku berlari menghampirinya. Dika, tolong!" teriakku. Namun yang terlihat dari kaca bukanlah Dika. Sesosok manusia dengan wajah yang tidak utuh. Matanya tidak lagi ada di tempatnya. Aku kenal wajah itu. Itu Nandar. "Ardian, kamu bisa melihatku?" tanya makhluk itu sambil berjalan ke arahku. Tidak, pergi." Aku mengusirnya. "Ceritakan Ardian, ceritakan kisah-kisahmu. Kami akan selalu berkumpul di dekatmu setiap kamu membacakan cerita tentang kami," ucap makhluk menyerupai Nandar itu. Benar saja, aku mengangkat korek api itu, melihat sekeliling, dan sekumpulan makhluk halus berkumpul di ruangan ini menantikan ceritaku.